Kata depan dan kata belakang. Aku memiliki teman baru setelah aku meninggalkan sekolah dan pergi ke perguruan tinggi. Aku merasa mudah untuk berteman, hanya berteman saja, bukan berteman setia atau apapun. Jennifer, dia yang baru. Aku belum mengupas lapisan-lapisannya. Haruskah aku mempercayainya? Atau sebaiknya aku tetap diam saja? Aku duduk di kelas di sebelahnya, dengan tanganku di dagu. Aku menatap jauh keluar jendela sambil merasa bosan dengan kuliah. Jennifer bertanya kepadaku, "Jadi, selain tenis, kamu ini suka ngapain aja sih?" Jennifer berkata sambil dia memiringkan kepalanya, natapku. Aku menjawab, "Kau belajar, tapi kau tahu, aku benci tugas mendadak dan tenggat waktu yang tiba-tiba. Jika kau harus memberiku pilihan antara larut di dalam limbah nuklir atau mengerjakan tugas mendadak dengan tenggat waktu yang dekat, aku akan lebih memilih jawaban yang pertama." Aku menjawab sambil bercanda. Jennifer tertawa kecil mendengar jawabanku. Sebuah senyuman kecil terbentuk di wajahnya. "Kamu benar-benar seorang filsuf ya. Sangat menyegarkan mendengar seorang berbicara tentang larut dalam limbah nuklir. Daripada jawaban membosankan yang biasa seperti membaca buku atau semacamnya." Aku tersenyum, senang bahwa Jennifer tampak memiliki selera humor. Ya, aku rasa aku bisa dibilang sedikit pemikir. Tapi selain menghindari PR, aku juga suka menonton film-film dan bermain video game. Bagaimana dengan kamu? Jennifer pun berpikir sejenak sebelum menjawab. Sejujurnya, aku juga cukup kutu buku. Aku suka membaca dan menonton dokumenter di waktu luang aku. Oh, dan aku juga sangat suka sama fotografi. Dia bersandar di kursinya, memandangku dengan ekspresi penasaran. "Apa jenis film yang kamu suka?" "Apapun yang gelap dan terpelintir?" Aku tertawa kecil mendengar pertanyaannya. "Kamu bisa bilang begitu." Aku tertarik kepada banyak hal, tapi aku memang memiliki ketertarikan khusus pada acara-acara yang lebih gelap. Aku suka cerita yang mengeksplorasi karakter yang kompleks dan situasi yang abu-abu secara moral. Aku melirik ke Jennifer, berusaha untuk memahami perasaannya. Dia tampak santai dan terbuka. Aku tidak bisa bertanya-tanya apakah ada lebih banyak tentang dirinya yang terlihat. Jennifer mengangguk dengan senyum kecil di wajahnya. Aku bisa menghargai itu. Aku suka cerita yang membuat aku berpikir dan mempertanyakan keyakinan aku sendiri. Aku rasa kita memiliki beberapa minat yang sama ya, Chelsea. Dia memanggil namaku. Dia terdiam sejenak sebelum melanjutkan. "Hei, bolehkah aku bertanya sesuatu?" Aku mengangkat bahu, penasaran tentang apa yang akan dia tanyakan. "Tentu, silahkan. Apakah kamu mudah dipercayai orang?" Aku terdiam sejenak, memikirkan pertanyaannya. Tidak juga. Aku cenderung cukup skeptis terhadap orang-orang, terutama jika tidak mengenal mereka dengan baik. Kamu tidak pernah benar-benar tahu dengan niat sebenarnya seseorang, kan? Jennifer mengangguk.
tampak mengerti dari mana aku berasal. Aku sepenuhnya mengerti itu. Sulit untuk mempercayai orang, terutama di dunia saat ini. Tapi pada saat yang sama, aku juga percaya pada memberikan orang-orang keuntungan dari keraguan. Setiap orang memiliki pengalaman dan perspektif yang unik. Aku tersenyum, menghargai sudut pandangnya. Aku setuju, tetapi aku juga berpikir, penting untuk berhati-hati. Kamu tahu, semua tentang percaya tapi periksa, itu. Jennifer tertawa, suara kecil yang tulus. Kamu lucu, tapi aku mengerti. Bijak untuk hati-hati. Dia memandangku, matanya bertemu dengan mataku. Bisakah aku menanyakan sesuatu yang lain? Aku tertawa kecil, merasa lebih nyaman bersamanya. Tentu, silahkan. Jennifer mendekat, suaranya sedikit merendah. Apakah kamu pernah mengalami seseorang mengkhianati kepercayaan kamu? Seseorang yang kamu kira bisa kamu percayai, tapi mereka sangat berbeda. Pikiran aku kembali teringat pada sebuah kejadian beberapa tahun yang lalu. Ya, aku sudah. Itu bukan pengalaman yang menyenangkan. Itu pasti. Itu membuatku menyadari bahwa aku tidak bisa selalu mempercayai orang hanya dari penampilannya. Terkadang mereka bisa mengejutkanmu dengan cara yang paling buruk. Jennifer mengangguk. Ekspresinya penuh simpati. Itu terdengar sulit. Aku juga pernah mengalami hal serupa. Sangat sulit ketika seorang yang kamu percayai ternyata adalah orang yang sebenarnya tidak kamu kenal. Tapi aku juga berpikir, penting untuk berpikir terbuka dan tidak membiarkan pengalaman masa lalu sepenuhnya menutup diri dari orang-orang baru. Aku tersenyum, menghargai wawasan yang diberikan. Itu poin yang bagus. Aku dulu juga agak tertutup dan waspada. Tetapi sering berjalannya waktu, aku mulai membuka diri sedikit lebih banyak. Aku memiliki keraguan, tetapi aku telah belajar bahwa tidak semua orang berniat buruk terhadap aku. Bulan berlalu, dan Jennifer serta aku menjadi teman yang lebih dekat. Kami berbagi tawa, belajar bersama, dan membicarakan segalanya. Suatu hari, aku memperhatikan sesuatu yang aneh. Jennifer mulai meminta bantuan dariku. Itu semua dimulai dengan permintaan kecil, seperti meminta aku membantunya dengan catatan dan pekerjaan rumah, yang sama sekali tidak aku keberatan. Tapi suatu hari, dia mulai meminta bantuan yang lebih substansial. Dia meminta aku untuk menulis esai untuk kelasnya, mengklaim bahwa dia terlalu sibuk untuk melakukannya sendiri. Aku ragu, tetapi berpikir tidak ada salahnya untuk membantu seorang teman. Namun, Jennifer mulai memanfaatkanku. Terus-menerus meminta bantuan aku dan tidak pernah membalasnya. Dia sering kali membuat alasan dan sepertinya tidak pernah menghargai usaha aku. Seiring waktu berjalan, aku menyadari bahwa persahabatan kita semakin tidak seimbang. Jennifer jarang bertanya bagaimana kabar aku atau menunjukkan minat pada minat aku sendiri. Sebaliknya, dia hanya akan menghubungi aku ketika dia membutuhkan sesuatu dari aku.
Entah itu bantuan dengan pekerjaan rumah atau sekedar seseorang untuk curhat. Aku berasa sakit hati dan frustasi. Aku pikir kita adalah teman, tapi semakin jelas bahwa Jennifer hanya melihatku sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Aku mulai menjauh darinya, membuat alasan setiap kali dia menelpon atau meminta bantuan dari aku. Meskipun aku berusaha menjauh, Jennifer tidak menyadarinya. Dia terus menelpon dan meminta bantuan seolah tidak ada yang berubah. Dan dari ini aku sadar aku dalam pertemanan ini hanya menjadi apel yang mengambil gigitan demi gigitan. Rasanya sakit, tapi aku gak ada apa-apa tanpa dia. Jadi aku biarkan. Aku merasa dihianati dan dimanfaatkan. Aku telah menginvestasikan banyak waktu dan energi dalam persahabatan ini. Hanya untuk menyadari semua itu sia-sia. Aku tidak bisa percaya bahwa seorang yang aku anggap sebagai teman bisa begitu egois dan tak acuh terhadap perasaanku. Akhirnya, aku memutuskan pertemananku dengan Jennifer. Itu adalah kesadaran yang menyakitkan. Tapi aku tahu itu buat yang terbaik. Saat aku mengakhiri persahabatan kami, aku merasakan kelegaan. Pengetahuan bahwa aku tidak lagi dimanfaatkan oleh seseorang sebenarnya tidak peduli padaku. Di saat itu aku sadar bahwa aku bukan soal apa yang kamu bisa nikmati dengan kebotaanmu. Tanpa konsekuensi apel itu adalah apel busuk.